seperti apa rupa bumi kalau dia lahir di sistem bintang lain? Aku sudah riset sedikit untukmu, dan hasilnya ternyata keren juga. Ada beberapa area tropis yang hangat, angin kencang, dan capung raksasa. Tapi, oke, biar aku jelaskan dari awal. Sejak 1995, NASA sudah menemukan lebih dari 4.100 planet di luar tata surya. Sayangnya, kebanyakan dari planet ini adalah bola es terbang seperti Neptunus atau raksasa gas seperti Jupiter. Tapi masih ada 161 planet yang mirip dengan bumi kita. Dan salah satunya sangat dekat dengan kita di konstelasi Alpha Centauri. Ada 3 bintang di konstelasi ini. 2 diantaranya bernama Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu mungkin pernah melihatnya karena mereka sangat terang. Oleh karena itu, mereka terlihat seperti bintang yang besar. Mereka berputar mengitari satu sama lain secara perlahan. Dan ada bintang ketiga yang posisinya nggak jauh dari sana. Ini adalah Proxima Centauri, katai merah kecil. Namanya diambil dari jaraknya yang dekat dengan matahari. Bintang ini paling menarik, jadi mari kita bahas lebih lanjut. Letak Proxima Centauri cuma 4,5 tahun cahaya dari kita. Dan 1 tahun cahaya sekitar 10 triliun kilometer. Kalau kita pergi ke sana, butuh waktu 165.000 tahun perjalanan naik pesawat ulang-alik. Menurutmu lama? Untuk ukuran alam semesta, jarak ini setara jarak kasurmu ke dapur. Proxima Centauri jauh lebih ringan dan jauh lebih kecil dibanding matahari. Suhunya juga 2 kali lebih dingin dari matahari, dengan suhu 2700 derajat Celcius. Itu sebabnya kita nggak bisa melihatnya tanpa teleskop. Namun, sisi terangnya, bintang ini akan terbakar selama triliunan tahun dan kamu nggak perlu khawatir kelak bintang ini akan memakan kita seperti matahari. Dan yap, planet kembar kita terletak tepat di sebelah Proxima Centauri. Planet ini bernama Proxima b. Ya, aku tahu, namanya kurang kreatif. Semoga kamu nggak ketuker ya. Planet ini sedikit lebih besar dan lebih masif daripada bumi. Planet ini terletak di zona layak huni Proxima Centauri. Artinya, mungkin ada air dan mikroorganisme di sana. Bukan nggak mungkin, kelak kita akan menemukan kehidupan di sana. Tapi saat ini, kita nggak tahu banyak tentang planet misterius ini. Mungkin planet berbatu, mirip bumi kita, dan punya lanskap serupa, tapi ini cuma teori. Siapa tahu alam semesta cuma ngeprank kita. Pasti capek banget terbang 165.000 tahun cuma buat menemukan sebongkah es raksasa. Untungnya, kita mungkin nggak perlu menunggu selama itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jika mereka berhasil, kita akan sampai di Proxima b hanya dalam 20 tahun. Tapi video ini bukan cuma tentang Proxima b, melainkan tentang apa yang akan terjadi kalau kehidupan bukan berasal dari tata surya kita, melainkan di Alpha Centauri. Bagaimana jika kita mengorbit Proxima Centauri atau 2 bintang lainnya? Jadi, mari kita bayangkan bumi telah menggantikan Proxima b. Aku akan menamai planet baru ini Bumi Baru. Kayaknya aku juga kurang kreatif memberi nama planet. Pertama, orbitnya. Bumi Baru harus 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibanding Proxima b. Kalau nggak, planet ini akan sangat dingin. Mari kita pindahkan planet ini sedikit lebih dekat. Nah, sip. 1 hari masih berlangsung 24 jam, tapi periode orbit kita sangat tinggi. Proxima b berputar di sekitar bintangnya dalam 11 hari, tapi kita akan melakukannya cuma dalam 8 jam. Hey, pesta ulang tahun setiap minggu. Aku sih mau. Bentar, ada masalah lain. Begini, Proxima Centauri adalah bintang suar. Artinya, terkadang entah dari mana, bintang ini mengeluarkan beberapa angin surya. Angin ini membawa sekelompok partikel terionisasi yang kemudian menetap di planet di sekitarnya. Nah, matahari kita juga melakukan hal yang sama. Tapi Proxima Centauri mencoba membinasakan kita 2000 kali lebih keras daripada matahari. Jadi, tingkat radiasinya sangat tinggi.
Tapi tenang, nggak masalah. Kita cuma butuh medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet akan membantu kita menciptakan atmosfer sangat tebal yang bisa melindungi kita dari amukan Proxima Centauri. Jadi, di sini akan sangat hangat. Atau enggak? Ada masalah lain. Ilmuwan belum yakin bagaimana planet-planet Proxima Centauri berputar di sekitarnya. Bagaimana jika ternyata terkunci secara pasang surut, seperti bulan kita? Kalau begitu, setengah bumi baru akan jadi penggorengan, dan setengah lainnya akan jadi gurun beku. Nggak masalah, kita bisa bertempat tinggal di bagian tengah. Sebenarnya aneh, tapi bagian kutub utara planet ini pasti hangat. Dan jika putarannya menguntungkan kita, planet ini akan nyaman dan hangat. Suhu rata-ratanya sekitar 21 derajat Celcius dan nggak ada suhu ekstrim. Di bumi baru, kita punya lebih banyak air. Cuaca di sini umumnya lumayan parah. Akan ada angin kencang dan hujan yang lumayan merusak yang bisa berlangsung cukup lama. Tapi kamu bisa beradaptasi. Perubahan suhu jauh lebih terlihat di pegunungan. Sama seperti di bumi, makin tinggi kamu mendaki, makin dingin suhunya. Tapi di sini, dingin sekali di puncak. Oleh karena itu, gunung dan bukit punya hutan di bawah dan gurun tertutup salju di puncaknya. Tapi secara umum, suhunya seperti area tropis di bumi. Floranya sangat kaya, pohon-pohonnya sangat rendah, tapi rimbun. Atmosfer yang tebal juga membuat terbang lebih mudah. Jadi, akan ada banyak hewan terbang berukuran besar, seperti capung dengan lebar sayap sampai 5 meter. Lanjut ya. Langit di sini jauh lebih terang daripada di bumi, sangat berawan dan kadang sangat putih. Tapi langit berbintang malamnya indah dan cerah. Dan ada 4 matahari. Yang utama adalah Proxima Centauri. Kita juga bisa melihat 2 bintang Alpha Centauri yang terang. Dan terakhir matahari lama kita yang terlihat seperti bintang yang terang dan jauh. Silakan mengenang bumi lama kita dulu. Ada beberapa planet di dekat kita, seperti Proxima Centauri C. Bintang induknya dikelilingi oleh 2 sabuk debu kosmik, jadi akan ada pemandangan malam penuh warna yang indah. Nah, apa yang kita miliki pada akhirnya adalah planet hijau yang agak aneh, tapi indah. Aku sih pengen banget pindah ke sana. Kalau kamu, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi kalau bumi kita lahir di dekat Proxima Centauri. Bagaimana dengan 2 bintang lainnya? Sayangnya, kita nggak bakal bisa berputar di dekat 2 bintang secara bersamaan. Para ilmuwan menduga bahwa Alpha Centauri A dan B punya planet bersama yang melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Tapi mungkin suhunya sangat dingin. Mari pilih Alpha Centauri A, sama seperti di bumi baru. Di sini, suhu rata-rata kita sekitar 21 derajat Celcius. Tapi sekarang, variasi suhunya lumayan besar. Dari minus 73 derajat Celcius di kutub selatan hingga 45 derajat di khatulistiwa. Wah, kita tinggal di dekat kutub utara aja. Satu harinya masih 24 jam dan periode orbitnya 1 tahun 1 bulan. Hampir sama dengan Alpha Centauri B, tapi periode orbitnya sekitar setengah tahun. Kondisi lainnya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Perubahan musim hampir nggak terasa. Suhunya juga nggak banyak berubah. Dimanapun kita menetap, bintang tetangga kita akan terlihat jelas, tapi kita mungkin nggak bakal melihat Proxima Centauri. Nah, udah deh. Tentu saja, semua ini mengasumsikan kondisi yang sempurna. Sama seperti di bumi, satu perubahan kecil, entah itu atmosfer tipis atau jarak yang lebih jauh dari bintang, semua akan berakhir buruk. Kita beruntung sekali ada di bumi. Meski begitu, peluang menemukan planet layak huni sangatlah tinggi. Bahkan dengan kemungkinan terkecil, akan ada sekitar 15 juta planet di alam semesta kita yang mungkin menampung kehidupan. Apa yang akan terjadi kepada kita dan bumi kalau bumi jadi sebesar matahari? Diameter bumi sekitar 12.800 km. Melintasi bumi sama kayak menyetir 3 kali bolak-balik Amerika Serikat. Itu sih nggak seberapa. Tapi gimana kalau kita bolak-balik sebanyak 305 kali lagi? Harus keluar uang berapa nih buat bensinnya? Ini adalah diameter matahari.
kira-kira 1,4 juta kilometer. Dibandingkan sama bumi, matahari luar biasa besar. Nah, apa dampaknya sama kita kalau bumi menyamai besar matahari? Ada 4 kemungkinan, bergantung sama ukuran matahari. Kemungkinan pertama, bumi jadi sebesar matahari, tapi masanya nggak berubah. Planet besar dengan massa sekecil bumi, pertama-tama nggak akan ada gravitasi. Semakin besar bumi, semakin kuat gravitasinya. Begitu juga sebaliknya. Planet seringan itu nggak akan bisa menarik benda. Gravitasi menciptakan semua zat berat. Semuanya mulai dari kerikil sampai seluruh benua diam di tempat karena gravitasi. Nah, kamu pasti udah bisa nebak gimana jadinya bumi tanpa gravitasi. Kita bakal jadi butiran debu nih. Iya, bumi bakal jadi awan debu. Oh iya, selain itu, gravitasi planet lain bikin kita meregang ke samping. Bumi nggak punya kesempatan untuk kembali ke bentuk semula. Kemungkinan ini serem banget ya. Ngomong-ngomong, meskipun bumi tetap jadi planet, nggak akan ada yang bisa hidup dalam kondisi kayak gitu. Pasti ada jarak besar di antara pusat bumi dan permukaannya. Ingat, massa planet ini kecil banget, jadi nggak ada gravitasi. Bumi nggak akan bisa menahan atmosfer. Kalau nggak ada atmosfer, organisme hidup nggak bisa berkembang. Nggak penting juga sih, soalnya sekarang bumi cuma gumpalan awan. Nah, awan yang bobotnya sekitar 10 kali lebih berat dari Jupiter ini ngumpul di luar angkasa. Akibatnya, awan ini hancur dan menjadi bintang. Yuk sapa, ini dia matahari baru. Kemungkinan kedua, kemungkinan ini bisa beda dan bisa juga jadi lanjutan kemungkinan pertama. Bumi menjadi sebesar dan seberat matahari. Sekarang kita punya 2 matahari. Kita berubah jadi sistem bintang biner. Kamu tahu artinya? Waktunya menghancurkan seluruh tata surya. Bayangin aja, punya 2 pusat massa di satu tata surya. Orbit planet jadi nggak stabil, bingung sama perubahan yang tiba-tiba itu. Begitu mendekati mantan bumi, planet-planet langsung hancur, entah karena gaya pasang surut atau tabrakan mantan bumi. Ya, termasuk raksasa gas. Hati-hati Jupiter. Kamu tahu planet mana yang bertahan dan akhirnya balas dendam sama kita? Pluto. Pluto mungkin jadi mantan planet terakhir yang tersisa di tata surya. Pluto terlalu jauh buat menyadari perubahan apapun, kecuali peningkatan massa pusat tata surya. Jadi, orbit Pluto mendekati sistem bintang biner kita dan selesai. Bumi dan matahari harus terima kalau Pluto bakal jadi satu-satunya yang mendampingi. Piringan protoplanet yang membentuk tata surya kita miliaran tahun lalu udah nggak ada. Jadi, nggak ada lagi planet yang bisa tercipta di tata surya kita. Nggak apa-apa sih, tapi bagaimana dengan bumi? Gimana kehidupan di bumi baru? Yuk lihat. Siang dan malam jadi makin lama karena waktu rotasi bumi bertambah. Mungkin ada penurunan suhu yang signifikan di kutub utara dan selatan. Bahkan di bumi yang kecil sekarang, kutub hampir nggak mendapat cahaya matahari. Jadi, kalau bumi membesar, cahaya matahari di sana bakal makin berkurang. Tapi bumi jadi lebih luas sekarang. Nggak ada overpopulasi, saking besarnya. Kalau kamu mau pergi dari satu titik ke titik lain, kamu butuh waktu bertahun-tahun. Iya sih, kalau dipikir-pikir, kita mungkin bakal kesepian banget di sana. Tapi kita nggak tahu kan, mungkin roket bakal jadi moda transportasi utama kita. Keren banget tuh. Ada banyak wilayah luas yang belum dipetakan dan belum pernah dilihat atau dikunjungi manusia. Kita juga nggak akan tahu tentang banyak peradaban dan suku. Setelah beberapa abad, banyak orang meninggal tanpa pernah bertemu atau mengenal orang lain. Itu juga kalau kita bisa jalan. Tulang kita nggak bisa menopang bobot kita dengan gravitasi besar. Dan jantung kita harus bekerja 2 kali lipat biar kita hidup. Burung nggak bisa terbang lagi. Lebih tepatnya, nggak ada yang bisa terbang. Pepohonan yang lama tumbang dan pohon yang baru tumbuh pendek. Kayak rumput. Ngomong-ngomong soal pohon, gimana sih keadaan ekosistem kita? Ya, nggak baik. Kalau kita nggak peduli sama lingkungan di bumi kecil sekarang, bayangin gimana jadinya kalau bumi jadi besar. Sampah kita yang menggunung pasti akan mengalahkan pepohonan dan air bersih yang mengalir ke rumah baru kita yang besar. Ukuran mesin dan robot harus besar untuk mengerjakan hal kecil kayak sekarang. Karena pertanian biasa aja sekarang seukuran negara bagian di Amerika Serikat. Bumi juga bakal jauh lebih gelap.
Sekarang ukuran bumi kecil banget. Bayangkan gimana jadinya waktu planet kita jadi seukuran matahari. Berkurangnya cahaya matahari berarti kita butuh matahari buatan. Akan ada perbedaan suhu yang besar di permukaan planet kita. Kalau kamu kaget, mungkin kamu nggak tahu sebesar apa ukuran matahari. Ukurannya hampir 110 kali lebih besar daripada ukuran bumi. Khatulistiwa bumi baru kita bakal setara dengan 35 khatulistiwa bumi sekarang. Oh iya, kamu ingat Pluto? Pluto akan jadi satu-satunya satelit kita sekarang. Bulan mungkin udah lama menabrak bumi baru dan menyebabkan kepunahan makhluk di bumi. Kalau gitu, seluruh air menguap dari bumi. Intinya, ada ribuan kemungkinan buruk, tapi yuk lanjut dan fokus sama hal baik. Kemungkinan ketiga, sama aja, tapi kepadatan bumi nggak berubah. Nah, ini menarik. Sekarang kita bukan lagi planet, tapi bintang. Faktanya, ukuran kita jadi lebih besar daripada matahari. Planet kita punya 3,9 massa matahari karena harus menyeimbangkan kepadatan bumi yang rendah. Intinya, keadaannya akan sama seperti kemungkinan kedua, tapi dengan akibat jangka panjang yang lebih menarik. Karena ukuran bumi jadi 4 kali ukuran matahari, umurnya akan lebih pendek. Lalu, bumi akan berevolusi. Bergantung pada masa intinya, bumi bisa menjadi supernova atau lapisan luarnya akan lepas untuk membentuk nebula planeter. Kalau bumi jadi supernova, matahari yang dekat banget sama kita akan meledak. Dan sekarang cuma ada mantan bumi kita, bola kesepian dengan diameter sekecil 19 km. Kita adalah bintang neutron yang tersusun dari materi neutron yang terdegenerasi. Bintang ini memiliki tingkat kepadatan ekstrim dan berputar sangat cepat. Jadi, mending jauh-jauh deh. Kalau bumi menjadi nebula, matahari akan menarik semua debu dan menambah masanya. Sekarang, kita punya matahari yang sedikit lebih besar dan sebuah katai putih. Setelah beberapa lama, matahari yang tua menghabiskan sisa hidupnya. Matahari tua itu menjadi raksasa merah setelah menghabiskan hidrogen di intinya. Matahari mulai membesar dan meninggalkan materinya yang kebanyakan merupakan hidrogen. Di katai putih, kita. Saat materi itu mencapai suhu dan tekanan tinggi, terjadilah fusi nuklir. Kita menjadi nova. Asik, kita jadi bintang lagi. Sendirian, tapi tetap bintang. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Bintang adalah pertarungan gaya yang berlawanan. Salah satunya adalah gravitasi yang mencoba segala cara untuk memadatkan timah menjadi bola sekecil mungkin. Gaya kedua adalah tumpukan bahan bakar di inti bintang itu. Saat terbakar, bahan bakar itu membentuk energi besar dan suhu yang super panas. Selama gaya ini seimbang, bintang itu akan hidup. Tapi kalau bahan bakar bintang habis, bintang itu akan menjadi dingin. Tekanan di dalamnya bakal ngedrop. Artinya gravitasi menang. Gravitasi akan meremas bintang sekuat tenaga. Akibatnya bintang akan meledak. Dalam 15 detik, kamu akan melihat cahaya paling terang dalam hidup kamu. Dan mantan bumi kita menjadi supernova, meninggalkan nebula yang luar biasa. Tapi tenang aja, planet batuan nggak mungkin jadi seukuran matahari. Cuma bintang lain yang bisa sebesar itu. Tapi tunggu, kenapa bumi kecil banget sementara planet lain besar? Apa planet terus tumbuh atau pasti berhenti? Semakin besar massa, semakin besar tekanan. Saat planet membesar, tekanan gravitasi bertambah. Planet berhenti tumbuh waktu masanya mencapai sekitar 1,7 kali massa Jupiter atau 540 kali massa bumi. Setelah itu, kalau masanya bertambah lagi, planet itu akan mengecil karena tekanan makin besar. Jadi, eksperimen pikiran kita bisa dibilang mustahil. Kamu lagi di jalan mau ke rumah kakakmu, tapi tiba-tiba langitnya berubah. Cuaca dingin jadi panas banget dalam sekejap. Orang-orang yang lagi jalan-jalan nyari angin sekarang melepas jaket dan keringetan. Orang yang tadinya mau ski weekend ini langsung ngebatalin rencana mereka dan malah pergi ke pantai. Saat itu udah sore banget, tapi langitnya masih kayak siang bolong. Kamu ngambil kacamata hitam kamu dan lanjut nyetir. Ini nggak kayak biasanya, tapi orang-orang kelihatannya nggak peduli. Kamu nyalain radio dan mendengar orang-orang panik ngebahas matahari. Tapi nggak ada yang terdengar jelas. Mereka rebutan ngomongin banyak hal secara bersamaan. Kamu ngambil ponsel kamu dan nyari tahu apa yang terjadi di media sosial. Semua ngebahas hal yang sama, tapi nggak ada yang jelas. Orang-orang bilang matahari mendekati bumi.
Kedengeran suara langkah di lorong yang sepi. Seorang cowok yang berpakaian rapi lagi mau menghadiri salah satu rapat terpentingnya. Adam masuk ke ruang rapat. Di sana, semua orang nungguin apa yang mau dia ucapkan. Sebagai kepala ahli astrofisika, tugas Adam adalah nyari tahu apa yang terjadi dan merahasiakannya dari publik. Kalau enggak, seluruh dunia bakal panik dan terjadi histeria massal. Keadaan itu nggak bagus. Dia duduk saat semua orang nunggu pengumuman darinya. Ruangan itu tegang dan semuanya terdiam. Dia melepas kacamatanya dan menaruhnya di meja. Gerak-gerik Adam diperhatikan semua orang di ruangan itu. Dia ngeluarin beberapa file dari foldernya dan mulai membaca. Semua orang mendengarkan. Rekan-rekan sekalian, sepertinya kita akan mengalami hal buruk. Setelah berjam-jam melakukan observasi dan analisis, kami mendapatkan hasil. Ada potongan matahari yang meninggalkan orbitnya dan sedang mengarah ke bumi. Kami belum tahu bagian yang mana, tapi kami tahu begitu potongan itu menabrak bumi, bumi mungkin akan hancur. Ketegangan di ruangan itu terasa dengan jelas. Semua orang kebingungan. Adam menjawab banyak pertanyaan, tapi dia sendiri bahkan nggak tahu jawaban dari beberapa pertanyaan itu. Dalam beberapa menit, pers membocorkan rekaman suara Adam. Hal itu bikin dunia jadi kacau. Kita balik lagi ke kamu ya. Kamu baru aja mendengar potongan pengumuman dari Adam dan gak yakin itu hoax atau bukan. Meskipun langit makin terang, belum ada alasan buat panik tuh. Kamu terus nyetir dan tiba-tiba kamu merasakan getaran hebat. Mobil kamu terangkat dari jalan dan jendelanya pecah. Kamu keluar dan nunduk buat berlindung. Kamu ngeliat objek mirip komet jatuh di suatu tempat berkilo-kilometer jauhnya. Sepertinya masih ada objek serupa yang akan jatuh ke bumi. Kamu nyalain mobil dan pergi buat nyari tempat sembunyi. Abu mulai nutup langit. Kejadian itu bikin udara makin panas dari sebelumnya. Bumi jadi super panas nih. Jalanan macet banget karena orang-orang pengen melarikan diri, tapi nggak tahu mau sembunyi di mana. Kamu akhirnya ninggalin mobil kamu dan jalan kaki buat nyari tempat adem dan ngumpet dari sinar matahari. Meskipun abu nutup langit, matahari masih bisa menembusnya. Kamu pergi ke hutan dan nyari gua buat ngadem. Udara masih panas, tapi seenggaknya kamu bisa tenang dan mikirin langkah berikutnya dari sana. Kamu ngambil ponsel kamu buat nyari tahu apa ada kabar baru terkait kejadian ini, tapi kamu nggak nemu berita apa-apa. Kamu terus merefresh ponsel kamu, tapi nggak ada perubahan. Tiba-tiba, kamu mendengar beberapa orang mendekat dan mereka minta kamu buat keluar dari gua. Adam satu ruangan sama para saintis terbaik di dunia buat nyari solusi. Semua orang ngasih dia solusi, tapi akhirnya nggak ada yang bisa dipraktekkan. Mereka menghabiskan berjam-jam di ruangan itu, tapi matahari makin kuat aja dan langit makin terang setiap menitnya. Rasanya nggak ada yang bisa dilakukan sampai Adam akhirnya terpikirkan sesuatu. Dia manggil semua orang dan minta orang yang nggak berkepentingan buat pergi dari ruangan itu. Dia bilang mereka harus meluncurkan roket ke luar angkasa. Roket itu harus bisa membelokkan objek besar yang mengarah ke bumi sebelum masuk ke atmosfer. Mereka cuma punya waktu beberapa jam sebelum langit jadi berbahaya dan gak cocok buat terbang. Untungnya, semua penerbangan di seluruh dunia udah dibatalkan. Peluang buat meluncurkan roket itu dan menyelamatkan dunia kecil banget. Ada manggil ahli teknik terbaik buat mengatur roket itu dan astronaut yang bakal jadi sukarelawan buat misi ini. Mereka berlatih cepat dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Pengarahan dilakukan dan mereka udah siap. Tapi mereka cuma punya satu kesempatan buat membelokkan objek besar itu. 1 jam kemudian, astronot udah siap dan mulai masuk roket. Kamu tiba-tiba muncul dengan pakaian astronot. Kamu adalah salah satu astronot yang penting buat misi ini. Orang-orang yang ketemu kamu di gua adalah orang-orang NASA yang mau merekrut kamu buat misi ini. Kamu ketemu Adam dan dia ngasih pengarahan tentang peran kamu. Karena misinya emang dadakan, Adam bahkan gak sempat duduk sama kamu dan ngasih pelatihan atau pengarahan yang layak. Kamu masuk ke roket dan duduk di sana. Para teknisi dan saintis ngumpul buat mastiin semuanya siap sebelum lepas landas. Objek besar itu makin dekat dan kalau telat, roket itu bakal meleleh pas nyampe bagian akhir misi. Kamu pasang sabuk pengaman dan roket mulai menyala. Semua sistem udah siap. 3, 2, 1, meluncur. Roket meluncur ke angkasa. Ada lapisan tambahan visor pelindung karena kamu mau mendekati pecahan matahari. Setelah beberapa menit, roket meninggalkan atmosfer bumi dan berhadapan
berhadapan sama objek besar itu. Roket itu berhenti di posisi strategis, nunggu waktu yang pas buat ngusir objek itu dari lintasan bumi. Sementara itu, semua orang di bumi sembunyi di bunker buat jaga-jaga kalau ada puing jatuh. Tim pembersih bakal siap buat membersihkan bebatuan luar angkasa yang bakalan super panas itu. Ada makanan, air, dan listrik di bunker itu kalau mereka harus diam di bawah tanah buat sementara. Tinggal beberapa menit lagi buat menjalankan misi. Kamu menekan tombol dan siap buat meluncurkan paku besar sepanjang patung Liberty. Paku itu disimpan di pijakan yang dipasang di roket. Pijakan itu bakal menembakkan paku, kayak busur dan anak panah, lalu meluncur langsung ke objek besar itu dan menghancurkannya sebelum meleleh. Kurang dari 1 menit sebelum tabrakan, panah itu diregangkan, lalu dilepaskan. Ujung panah itu punya bor titanium yang bakal terus menembus objek begitu menancap. Panah itu udah dilepaskan dan meluncur di luar angkasa, bikin pecahan kecil hancur selagi si panah meluncur. Akhirnya, panah itu kena objek besar dan menembusnya. Tapi kok kayaknya nggak terjadi apa-apa. Bornya hampir nggak bisa nembus bagian tengah objek itu. Untungnya, Adam udah mikirin rencana cadangan. Roket yang masih diam di tempatnya itu nembakin laser ke tempat paku buat mempercepat proses penghancuran. Laser itu mulai meleleh buat nembus intinya, tapi objek itu makin dekat dan ngebut. Potongan matahari itu masih belum hancur juga. Kurang dari 2 menit lagi, tabrakan bakal terjadi dan semua orang udah kehabisan ide. Tapi, Adam masih punya trik rahasia. Dia nyuruh semua orang pergi dari roket itu dan pindah ke pot cadangan. Dia pengen roket itu ada di jalur tabrakan lurus dengan objek besar itu. Orang-orang kebingungan. Mereka, termasuk kamu, langsung masuk ke pot dan pergi ke jarak aman. Pot ini nggak akan terkatung-katung di luar angkasa, soalnya udah dilengkapi udara bertekanan yang bikin pot ini bisa bergerak ke arah manapun yang pilot mau. Semua orang keluar dari roket waktu roket itu tancap gas menuju objek besar. Roket dan objek itu mendekat pada kecepatan penuh. Cuma beberapa detik lagi sebelum tabrakan, seluruh dunia melihat itu. Roket itu satu-satunya harapan buat menyelamatkan semua orang di bumi. Roket itu mulai meleleh sebelum tabrakan. Dan tiba-tiba gelombang kejut besar terjadi di angkasa. Roket itu bisa menghancurkan objek besar sampai berkeping-keping. Yang jadi masalah sekarang, puing-puing kecilnya bakal jatuh ke bumi. Tapi karena semua orang ada di bunker, jadi aman. Adam dan rekan-rekan kerjanya merayakan itu. Kamu dan astronot lain aman dan kembali ke bumi. Sekarang, orang-orang di bumi harus membangun lagi semua yang hancur. Orang-orang harus mulai semuanya dari nol lagi. Tapi, ini cuma awal dari babak baru dalam hidup.